Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 1 Usman bin Affan. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia KD 3.5 mengenai ungkapan ajakan. Nah, sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu supaya mata pelajaran ini mudah dipahami. Isti'dadan, musta'idan, ad-du'a'u bidayah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama kita akan mengenal ungkapan ajakan. Apa sih ungkapan ajakan itu? Nah, ungkapan ajakan adalah permintaan untuk melakukan sesuatu. Ungkapan ajakan merupakan ungkapan yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Kata ajakan yang digunakan biasanya yaitu ayo, mari, marilah. Nah, dan ungkapan ajakan biasanya diakhiri dengan tanda seru. Jadi di belakang kalimatnya ada tanda seru. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya menggunakan kata ayo, ayo belajar bersama, mari bernyanyi bersama, seperti itu. Itu adalah contoh ungkapan ajakan. Nah, berikut ini adalah contoh ungkapan ajakan. Yang pertama, ada Andi ingin mengajak kedua temannya bermain bola di lapangan. Maka ungkapan ajakannya yaitu, ayo bermain bola di lapangan. Nah, yang kedua, misalnya ada Nina. Nina ingin mengajak kedua temannya pergi ke perpustakaan. Maka ungkapan ajakannya yaitu, mari kita pergi ke perpustakaan. Nah, coba teman-teman perhatikan. Kalimat ungkapan ajakan yang pertama diawali dengan kata ayo. Yang kedua diawali dengan kata mari. Nah, ini merupakan kalimat ajakan karena ada kata ayo dan ada kata mari. Dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, seperti ini tanda seru. Oke? Menulis ungkapan ajakan. Nah, untuk menulis ungkapan ajakan, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dina mengajak Mei membuang sampah di tempat sampah. Nah, maka kalimat ajakannya, ayo buang sampah di tempat sampah. Seperti itu. Kemudian gambar yang kedua. Ajeng mengajak Agnes makan bekal bersama. Maka kalimat ungkapan ajakannya yaitu, mari kita makan bersama. Seperti itu. Nah, menulis ungkapan ajakan selain menggunakan bahasa yang baik dan benar, juga kalau mengucapkan ungkapan ajakannya juga harus dengan kata yang sopan. Misalnya nih, Mei mau mengasih tahu Komang. Komang, besok ada kerja bakti di lingkungan kita. Kamu sudah tahu.
Nah, kemudian Komangnya menjawab, "Wah, aku baru tahu, Mei. Kalau begitu, mari kita ikut kerja bakti besok." Nah, kata mari ini merupakan, iya betul, ungkapan ajakan. Nah, di sini. Mari kita ikut kerja bakti besok. Nah, ini merupakan ungkapan ajakan. Selanjutnya, ungkapan ajakan dalam percakapan. Nah, yuk kita baca percakapan antara Mei dan Fitri. Fitri, besok kita akan piket kelas bersama. Benar, Mei. Mari buat kelas kita menjadi kelas yang paling bersih di sekolah. Ingatkan aku untuk membawa alat-alat kebersihan tambahan dari rumah ya. Baiklah, Mei, kita harus melakukan dengan semangat dan gembira. Nah, dari percakapan Mei dan Fitri ini, manakah yang merupakan ungkapan ajakan? Betul. Nah, dari sini nih, dari kata mari. Mari buat kelas kita menjadi kelas yang paling bersih di sekolah. Nah, ini merupakan kalimat atau ungkapan ajakan. Kemudian menanggapi ungkapan ajakan. Nah, misalnya nih, kamu diajak melakukan sesuatu oleh temanmu, maka tanggapannya bagaimana? Nah, tanggapannya bisa menjadi dua, bisa setuju atau bisa tidak setuju. Coba kita perhatikan percakapan antara Fitri dan Komang berikut ini. Komang, ayo kita bermain di taman dekat rumah. Aku tidak ingin main di sana, Fit. Menurutku, taman tersebut kurang bersih. Banyak sampah berserakan di sana. Kamu benar, Komang. Kalau begitu, ayo kita ajak teman-teman untuk membersihkan sampah di sana. Nah, ini kata ajakannya. Ayo kita bermain di taman dekat rumah. Ini ajakan dari Fitri. Nah, ini ungkapan ajakan. Nah, kemudian Komang menanggapi, aku tidak ingin main di sana. Nah, ini kalimat tanggapannya Komang. Tanggapannya tidak setuju, tidak mau karena taman di sana tidak bersih. Nah, ini adalah ungkapan tanggapan. Seperti itu. Jadi, jika ada temanmu yang mengajak, ungkapan tanggapannya bisa setuju atau bisa tidak setuju. Nah, ungkapan tanggapan dapat berupa tanggapan yang mendukung atau setuju dan tanggapan yang tidak mendukung atau tidak setuju. Nah, contoh yang di sini adalah tanggapan yang tidak setuju. Menulis ungkapan ajakan dan tanggapan. Misalnya, ungkapan ajakannya, mari bersama-sama menjaga taman tetap bersih. Nah, ungkapan tanggapannya, aku sependapat denganmu. Nah, berarti dia setuju nih sependapat. Taman yang bersih membuat kita nyaman bermain di sana. Kemudian contoh yang kedua, ayo kumpulkan sampah yang berserakan. Aku setuju denganmu. Kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Kemudian yang ketiga, ayo kita bermain di lapangan. Maaf teman-teman, aku tidak bisa ikut karena sepedaku rusak. Nah, ini dia tidak setuju karena tidak bisa, soalnya sepedanya rusak. Jadi tanggapan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Menggunakan ungkapan ajakan pada poster. Nah, poster ini adalah gambar yang berisi tentang kalimat ajakan. Misalnya seperti ini. Marilah bersama-sama
kebersihan lingkungan. Nah, ini adalah poster yang mengajak kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan ajakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster adalah sebagai berikut. Gunakan gambar sesuai tema. Tentukan pesan yang akan disampaikan. Buat pesan dalam kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Tulislah dengan huruf yang jelas. Nah, karena ini posternya tentang tema menjaga lingkungan kebersihan, maka gambarnya adalah, anak-anak sedang menjaga kebersihan juga. Harus sesuai dengan gambarnya. Jangan misalnya di sini menjaga kebersihan lingkungan, tapi gambarnya gambar lain yang tidak sesuai, seperti itu. Dan tuliskan dengan huruf yang jelas. Kemudian boleh diwarnai supaya gambarnya lebih menarik. Perlu diingat, ungkapan ajakan diucapkan dengan cara baik, santun, dan tidak memaksa. Jika ada temanmu yang tidak setuju, tidak bersedia, ya sudah, tidak perlu dipaksa. Menanggapi ungkapan ajakan juga harus dengan cara yang sopan. Nah, ini bisa setuju atau mendukung dan tidak setuju atau menolak, tapi menolaknya harus dengan baik-baik. Oke, sekarang tugasnya kalian adalah mengerjakan Ayo Berlatih pada buku tema 5 halaman 117 sampai 120. Selamat mengerjakan, Nak. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kali ini sampai akhir. Semoga apa yang Bu Eka sampaikan dapat dipahami ya, Nak. Kurang lebihnya, Bu Eka mohon maaf. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.